Ini mah Pokemon banget. Ayo turun. Halo guys, kembali ke channel Decara dengan semua Reonix di series Mega Monster Battle Never Ending Odyssey. Dan sebelum bahas siapa aja, gue bakalan sedikit ngejelasin tentang cara terlahir Reonix ini gimana ya. Jadi buat orang yang nggak pernah nonton seriesnya bisa tahu. Yang mana dulunya, Ray Blood Seijin menyebarkan DNA-nya ke berbagai universe agar beberapa Seijin yang terpilih bisa mengendalikan para kaiju menggunakan Battleizer, kemudian mengikuti Reonix Battle. Katanya yang menang yang terkuat bakalan jadi pewaris Ray Blood Seijin gitu. Tapi nyatanya tuh cuma bohongan doang ya guys. Justru Ray Blood Seijin itu lagi pengen nyari wadah loh. Ujung-ujungnya yang kepilih Belial tuh. Dan kayaknya nanti di next UGF Ray Blood versi Isotop Pararare bakalan ngincer Belial atau enggak Ray deh. Kurang lebih itu ya untuk backstory-nya. Jadi ini dia semua Reonix di series Mega Monster Battle. Langsung aja check it out. Yang pertama, Raymond adalah Reonix yang mengakui dirinya dari bumi dan pernah ditemukan di dalam Bulton saat sampai di planet Boris. Meskipun saat itu Ray masih amnesia, yang pasti dia cuma tahu bisa ngendalin kaiju doang ya. Sehingga Hyuga Taicho dari Subspecies berusaha membantu Ray untuk bisa mengembalikan ingatannya. Buat yang udah nonton series pertama, ini Ray secara karakter development berasa sih. Dari yang awalnya songong sekarang jadi lebih terbuka, lebih ceria. Apalagi pas masuk series kedua ngikutin Reonix Battle lebih berasa lagi ya guys. Ditambah dia baru tahu kekuatan naluri Ray Blood Seijin juga, waduh. Kalau gak ditolong Zap sama Ice Lager 7 gimana tuh? Namun dengan Ray yang kembali sadar, dia tetap akan mengikuti Reonix Battle dan berusaha mengalahkan Ray Blood Seijin demi kedamaian universe. Pokoknya pertualangan Ray ini masih berlanjut ya. Lebih jelasnya bisa langsung nonton movie sama Gaiden dah. Yang pasti seiring bertarungan dia bakalan berkembang terus. Battleizer-nya dari yang biasa evolusi jadi Neo Battleizer. Terus untuk kaijunya, wadaw. Meskipun sekarang kaiju Ray itu sisa 2 doang, tapi masih tergolong oke sih. Seperti Gomora, jelas, kaiju paling utama dong. Apa-apa Gomora mah wajib. Mana Gomora Ray bisa evolusi lagi. Jadi EX Gomora, Gomora Reonix Burst. Kemudian ada Litra sebagai support Gomora sekaligus transportasi udara. Bahkan ini Litra bisa evolusi juga loh, menjadi Fire Litra. Selanjutnya ada Eleking yang berguna dalam listrik maupun battle di dalam air. Cuma sayangnya pas battle lawan Tyrant Grande kemarin dia udah mati ya. Dan terakhir, Miklas, kaiju kapsul dari Ultra Seven yang sempat dipinjam bentaran doang. Karena di ending series nih kaiju balik ke Seven lagi sih. Jadi sebenarnya Ray masih bisa nambah 1 kaiju lagi loh. Tapi kenapa dia gak nambah? Mungkin buat menghargai pengorbanan Eleking kali. Intinya sekarang kita masih penasaran sama lanjutan Ray gimana dah. Lu habis dari Zero Gaiden Bito Star, nextnya ngapain? Yang 2, Kate adalah Reonix perempuan yang sudah muncul di series pertama dan terus berusaha membuat Ray melawannya sambil mencari tahu beberapa hal mengenai King Joe Black dari Pedan Seijin. Ya setelah kita nonton ternyata dia Uchiha Itachi ya guys. Karena dia sengaja jahat biar Ray makin kuat terus ngeluarin kekuatan tersembunyinya. Bahkan Kate itu aslinya kakaknya Ray loh. Setelah semua kaijunya mati, Kate pun kemudian kalah dan menghilang. Namun dia akan kembali saat Ray mengalami kesulitan. Ya, ngomongin soal Battleizer Kate, ini secara desain sama tapi beda di warnanya aja sih. Karena yang punya Kate ini dominan warna hitam ya. Bukannya Battleizer biasa warna biru sama putih. Kemudian untuk kaijunya Kate pun ada 3 juga ya guys. Seperti Firebolza, Gankyu, Zeton. Yang pastinya tuh kaiju semua udah pada mati lah. Orang Kate mau jadi Itachi biar Ray makin kuat. Pokoknya Kate sebagai Reonix sekaligus villain bener-bener gak expect dah. Rupanya dia sayang adik tuh. Yang 3, Pete Seijin. Salah satu Seijin Reonix juga dan sempat muncul di episode pertama series Neo. Yang memang dia screen time-nya bentaran doang ya. Karena habis dari planet Boris dia dibunuh sama Dial duluan sih. Jadi untuk kaiju di Battleizer Pete Seijin ini kita gak tahu. Kalau Pete Seijin harusnya gak jauh-jauh dari Eleking deh. Yang keempat, Hook Seijin. Reonix yang sempat dilatih di episode kedua dan langsung menantang Ray menggunakan Dorako. Pas Dorakonya dibantai pakai Eleking, Ray yang kebawa emosi itu gak pakai lama ngejar Hook Seijin ya guys. Kemudian menyuruhnya menjelaskan mengenai Planet Hammer maupun Reonix Battle. Nih Seijin ujung-ujungnya malah kabur dong. Tapi di next episode dia muncul lagi sih. Sempat dilatih bertarung melawan Telesdon menggunakan Dorako, namun berhasil dibunuh oleh Dair. Orang Dair itu Reonix Hunter. Jadi kalau semua Reonix dibunuh sama dia mah gak heran. Ngomongin soal Battleizer Hook Seijin, gak ada bedanya. Karena ini Battleizer standar ya guys. Terus untuk kaijunya pun kebanyakan Dorako juga. Ada Dorako normal, Ridorako. Yang penting ada aja dah. Yang kelima, God Seijin. Adalah Reonix yang juga muncul di episode kedua. Yang mana saat Ray sedang mencari keberadaan Hook Seijin, tiba-tiba God Seijin pun mensummon Gomez agar bisa melawan Gomora untuk kedua kali. Karena Gomez di episode pertama pas lagi lawan Magular itu rupanya punya God Seijin ya.
Ketika Gomez ya udah kalah dibantai, kabur juga tuh. Setelah itu, dia kembali di episode 10 untuk melawan Ray lagi dengan menggunakan Kelbeam. Namun berhasil dikalahkan Ray menggunakan Miklas. Kemudian dia matinya ketimpa Kelbeam sendiri dong. Mati konyol tuh. Ya, untuk Battlenizernya juga masih yang biasa, gak ada yang beda. Dan untuk Kaijunya kurang lebih tadi gak Seijin ada Gomez sama Kelbeam doang ya guys. Yang keenam, Zelan Seijin. Reonix yang sempat muncul di episode 3 dengan screen time yang bentaran. Dan sama-sama mati konyol juga ya. Yang mana dia matinya karena ledakan Kaiju sendiri loh. Bukannya kabur kok malah diem. Terus untuk Battlenizernya masih sama. Dan Kaijunya paling Astron aja sih. Yang 7, Knuckles Seijin. Adalah Reonix yang juga muncul di episode 3 dan sempat mengalahkan Astron Zelan Seijin. Yang kemudian dia memilih melawan Ray menggunakan Galberos. Apalagi nih Galberosnya bisa bikin ilusi kayak Zeton loh. Namun disebabkan Ray yang terbawa emosi setelah itu berubah menjadi Reonix Burst. Pada akhirnya, Galberos maupun Knuckles Seijin berhasil dikalahkan Gomora menggunakan Choshindoha. Itu mereka bener-bener gak dikasih ampun ya. Terus kalau untuk Battlenizernya Knuckles Seijin ini masih sama aja sih. Dan untuk Kaijunya pun paling Galberos doang ya guys. Tapi Galberos tadi aja udah cukup banget. Kayaknya dia gak perlu nambah Kaiju lain lagi deh. Yang 8, Babaru Seijin Arby. Adalah Reonix Babaru yang muncul di episode 4 dan lagi-lagi masih berusaha menantang para Reonix lain. Cuma ketika Gomora udah datang, antar dia cuma jadi samsak doang ya. Apalagi itu Gomoranya udah berubah jadi Reonix Burst juga loh. Setelah itu, Babaru pun memilih untuk kabur dan tidak pernah kembali lagi. Tapi buat lanjutannya bisa langsung cek voice drama Galaxy Rescue Force aja ya guys. Rupanya dia tobat habis itu masuk Galaxy Rescue Force sih. Terus untuk desain Battlenizernya masih sama kayak yang biasa. Dan untuk Kaiju selain Antler ternyata sekarang dia punya Nova tau. Ini mah bener-bener jadi redemption art buat Babaru banget. Yang 9, Meteoron Seijin. Juga merupakan Reonix yang muncul di episode 4 dan bertarung melawan Ray menggunakan Doragorinya. Tapi karena yang dilawan itu Gomora, apalagi yang Reonix Burst, jangan harap menang dah. Gila, ini Ray barbar bener cok. Untungnya nih Metro masih dibiarin hidup ya. Kemudian kembali di episode kedepannya dan masih berusaha menantang Ray dengan Choju barunya, yaitu Fakishim. EDN masih kalah tuh. Pastinya kalau Kaijunya udah mati nih, Reonixnya bakalan ikut mati juga ya. Ya, untuk desain dari Battlenizer rumah Seijin ini pokoknya sama semua lah. Dan buat Kaiju dari Meteoron Seijin sendiri kurang lebih tadi ada Doragori sama Fakishim ya guys. Bro udah dikasih kelebihan pakai Choju, ujung-ujungnya masih kalah sama plot armor MC dong. Yang 10, Grande. Adalah Kill Seijin Reonix yang berusaha menantang Ray agar bisa melawan Tyrannya. Ya secara battle ini Ray bener-bener kesulitan. Di tengah battle itu saking susahnya Gomora sampai diganti jadi Eleking loh. Namun sayangnya Eleking harus kalah dan mati. Cuma kenapa di sini Ray gak ikut mati, karena sebelum mati ini Eleking udah lepas ikatan dulu ya. Saat Battlenizer Ray berevolusi menjadi Neo Battlenizer kemudian berusaha kembali lagi. Pada akhirnya, Tyrant Grande berhasil dikalahkan. Terus kenapa Grande gak ikut mati? Karena ya sama-sama lepas ikatan juga. Di episode kedepannya malah nantang Ray lagi ya guys. Mau gak mau harus duel. Namun dengan Ray yang menang kemudian mengampuni Grande. Sebagai balas budi, Grande pun memilih membantu Ray untuk bisa mengalahkan Ray Blood Seijin. Ya, ngomongin Battlenizer Grande, justru yang punya dia udah evolusi ke bentuk Neo ya guys. Desainnya juga sama kayak yang punya Ray, tapi ini beda di warna silver aja sih. Terus untuk Kaijunya Grande harus gue bilang dia pilih yang kuat-kuat semua loh. Kayak Tyrant, habis itu Red King. Mana tuh Red Kingnya bisa evolusi jadi EX lagi. Cuma habis dari kejadian tadi, ini Grande gak tahu gimana lagi ya. Yang 11, Mephilas Seijin. Reonix yang sempat muncul di episode 9, tapi dia kalahnya emang off-screen sih. Ya kemudian mendapatkan pedang Armor Darkness setelah itu merubah dirinya menjadi Armor Mephilas. Beberapa Reonix yang sebelumnya ngalahin dia pada dibantai semua ya guys. Bahkan sempat lawan Ray juga dong. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh Armor Darkness dan kemudian kembali dihidupkan untuk bisa melawan Ray lagi. Ya ngomongin soal Battlenizer sama Kaijunya Mephilas ini jelas no comment lah. Emang nih Mephilas sebelumnya pakai Kaiju apaan? Battlenizer-nya dia pun udah rusak juga ya. Yang 12, Tempera Seijin. Adalah Reonix yang juga muncul di episode 9 dan berhasil mengalahkan Mephilas. Tapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Mephilas bersama dengan Arigeranya. Jadi dia sama sekali gak pernah lawan Ray sih. Justru urusan lu mah sama Mephilas. Terus untuk Battlenizer-nya juga masih sama. Dan untuk Kaijunya jelas Arigera doang ya guys. Yang 13, Dada. Reonix yang juga muncul di episode 9. Dan ini kejadiannya sama kayak Temperor tadi ya. Berawal ngejek-ngejek dulu, dia ujung-ujungnya dibunuh sama Mephilas dong. Jadi untuk Kaiju di Battlenizer Dada kita nggak tahu sih. Emang lu pakai Kaiju apaan? Yang 14, Zeton Seijin. Merupakan Reonix Zeton Seijin yang muncul di episode 10 yang sedang bertarung melawan Hook Seijin. Namun kedua Kaiju mereka berhasil dikalahkan King Joe Black dan dia pun dibunuh oleh Dail bersama dengan Hook Seijin. Jadi ini Pedan Seijin emang ganggu banget ya guys.
Seperti biasa, untuk desain Battle-Nizer-nya juga masih sama. Dan untuk Kaiju-nya Zeton Seijin yang diliatin cuma Telesdon doang sih. Kalau nggak salah dia punya Zeton tapi di manga deh. Yang ke-15, Reflecto Seijin. Adalah Reonix yang muncul di episode 11 dan juga menantang Ray menggunakan Birdon-nya. Tapi parahnya, Birdon berhasil dikalahkan Ray dengan Gomora. Jadi at the end, Reflecto Seijin ini kabur terus gak ada kabar lagi ya. Terus untuk Battle-Nizer-nya masih yang biasa. Orang dia screen time-nya bentaran juga. Ya, buat honorable mention kurang lebih ada 2 Reonix yang dibikin off-screen ya. Kayak kakaknya Grande yang ternyata Itachi juga. Ini dia beneran mirip kayak tadi sih. Rela ngorbanin diri biar adiknya makin kuat dong. Makanya kenapa Grande tiba-tiba udah punya Neo Battle-Nizer karena itu juga ya guys. Terakhir, ini nggak tahu Reonix Seijin apaan. Tapi yang pasti sebelum Ray lawan Antler dia udah keburu dibantai duluan ya. Kaijunya pun kurang lebih ada 3 loh. Seperti Natsuno Meryu, Gragon, Bukadenda. Pantesan Gomora datang-datang bawa ekor mereka. Pokoknya yang jadi penggunanya masih misteri dah. Ini Reonix yang punya Natsuno Meryu, Gragon, Bukadender siapa sih? Oke guys, ya just gitu aja untuk semua Reonix di series Mega Monster Battle. Baru series doang karena kedepannya masih ada lagi ya. Ada yang muncul di movie, mini series, manga. Oh kalau yang muncul di manga mungkin agak repot deh. Soalnya yang manga itu biasa cuma eksklusif Jepang ya guys. Ntar kalau sempat juga gue bikinin dah. Paling segitu aja. Kalau lupa dia punya pendapat, koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Reonix Ultraman yang lainnya. Bye bye.